Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis sudah beli ini M1 Super Tire Sealant anti ranjau baku, mencegah ban kembos, tidak korosi, penambal secara instan. Ini ada rekor muri. Sebentar. Juru sambung selang, buka tutup botol, buka pentil, biarkan angin keluar, terus masukkan cairan, putar ban hingga cairan di dalamnya merata, pasang kembali pentil dalam, isi tekanan angin. Wis gitu tok ya, ngisinya sederhana. Aduh, dikocok dulu rupanya. Kalau kena baku dilepas ya, diputar terus. Nggak boleh dicampur produk lain atau campur air. Tidak bekerja bila ban robek. Ya wis itu punya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau teruskan lagi yang soal pengisian cairan anti bocor merek M1. Penulis tertarik coba M1 karena kok akhir-akhir ini performa motor penulis kok kurang sip, yang ditandai oleh akselerasi dari 0-100 yang
makin lambat kalau sudah mendekati 90 km per jam ke atas. Jadi akselerasi di atas kecepatan 90 beda dari biasanya. Pertama, penulis curiga dari oli silikol ini ya. Tapi ternyata tidak. Pakai oli Mediterranean S SAE40 juga ternyata tidak membuat performa motor meningkat tajam. Tapi ya silikolinenya sudah mulai turun performanya, walau tetap olinya layak direkomendasikan sebagai oli yang awet ya, yang bikin awet. Kalau untuk kebersihan mesin nggak terlalu ya, nggak cuma dari 0-100 saja penulis simpulkan itu, tapi juga dari sentakan gasnya waktu RPM rendah juga. Kalau pakai meseran sentakannya mantep. Soal licin juga begitu, olinya sudah mulai nggak licin di 850 km, yang ternyata terbukti setelah pakai Mediterranean S SAE40 penulis merasakan waktu jalan di RPM rendah itu makin licin. Nah ini sekarang dibanding dengan kemarin belum jalan kencang sih, tapi rasanya sudah lebih meluncur ya motornya ya. Penulis pakai M1 karena ban sudah tipis dan kayaknya tekanan ban itu setiap penulis cek kok selalu kurang ya. Meteran angin penulis sudah rusak ya, barang murah. Begitu dipakai anu langsung ceduh mereteli, penulis nggak bisa masang lagi ya, wis lah wis. Apa perlu pakai yang digital ya? Yang jelas setiap penulis cek ya setiap minggunya itu tekanan angin selalu rendah. Ya wis, kalian wis beli M1 karena ban juga sudah tipis. Kalau ada lubang-lubang atau apa ya bakal lebih lebih sip kalau dikasih anti bocor. Ya tadi malam nemu juga beberapa paku kecil-kecil gitu ya. Cuma ya itu tadi malam diisi penuh, tadi pagi masih berkurang juga. Jadi ya walau cairan anti bocor itu ampuh ya, M1 itu disebut ampuh tapi ternyata ya masih ada keterbatasan lah ya, masih ada keterbatasan karena ya terbukti bannya motor penulis kok masih berkurang anginnya setelah semalaman. Kayaknya betul perlu ganti ban ini ya, lumayan kan ya, ban bisa kepake sampai 28.000 km, lumayan awet lah kalau menurut penulis. Jadi ini motor beli tahun pertengahan 2020, sekarang sudah lewat pertengahan 2022, lumayan, umurnya lebih dari 2 tahun. Iya ya, ini di kecepatan segini lebih enteng. Sebelumnya kayaknya bannya yang jadi penghalang juga. Tapi ya gitu ya, ternyata ada keterbatasan baik metode tambal ban ya ataupun pakai cairan anti bocor. Yang metode tambal ban itu
kelemahannya adalah kalau meleset masih tetap bocor. Dan ya yang apa jenenge, yang mengerjakan juga harus terampil, harus ahli. Kalau nggak teliti ya nggak akan efektif, bisa bocor lagi. Tapi kalau bisa pas ya nggak akan bocor lah. Tapi penulis ini coba M1 diberitahu oleh pro yang kecewa dengan kualitas nambalnya. Ada yang nambalnya pakai apa jenenge, oh apa sih jenenge, sembul lah pokoknya pakai metode tambal khusus gitu, tapi ternyata masih tetap bocor setelah beberapa waktu, apalagi motornya dipakai touring. Jadi kalau apa, tambal itu harus ke yang ahli dan nggak harus yang mahal, tapi ya itu yang teliti, orang yang apa, bisa mikir ya istilahnya. Ini kalau apa, pakunya miring ya melubanginya juga harus miring gitu ya. Kalau paku miring dikasih tegak gitu ya otomatis masih lubang-lubang, yang dari samping itu bakal bikin masalah. Harus betul-betul sama dengan arah pakunya. Terus cairan anti bocor ya bisa, tapi kalau ya bocornya gak konvensional pokoknya, yang setengah mati gitu, mungkin kayak penulis ini yang hanya di tekanan angin tinggi tok terasa, tapi di tekanan angin rendah nggak terasa, cairan anti bocor kurang menunjukkan kemampuannya ya. Karena sepertinya ya cairan anti bocor itu memaksa cairan sing ono butiran-butiran opone, begitu butirannya kena lubangnya dia akan membuntu. Jadi butirannya ada butiran kecil, butiran besar gitu. Kalau nggak pas ya nggak bisa ya. Memang ya kalau ban sudah tipis gitu, banyak lubang gitu, memang dilema. Ini penulis entah ini mau beli ban merek apa. Opsinya ada dua, Michelin sama Pirelli Angel Scooter ya. Cuma ya entah di tempat jualan ban sekitar penulis ini ada atau enggak. Penulis mau hunting dulu ya. Nanti ya entah penulis dokumentasikan apa enggak ya, semoga aja bisa nemu pas ya. Ya meningkat sih akselerasinya, tapi rupanya nggak cuma soal ban ya, ada faktor lain yang membuat performa motor penulis berkurang. Embuh opo ya, apa karena sekarang ini pakai Mediterranean S SI 50, cuacanya dingin, olinya kental. Mediterranean S SI 50 secara pelicin nggak begitu
bagus ya, secara pelicin entah ya, dibanding meseran B40 kok rasanya lebih halus meseran B40. Kalau meseran saya 40 ya memang minim aditif lah ya, nggak bisa untuk perbandingan. Baditran S saya 40 juga kayaknya nggak bisa begitu halus. Oli yang bisa bener halus itu Prima XP, tapi sayangnya Prima XP itu bahan olinya cepat rusak, jadi sayang ya. Kalau misal ada meseran Prima XP SAE 40, wah penulis tertarik tuh. Cuma sayang nggak ada. Ya wes lah, ini penulis review M1 ini kayaknya ya ada kecewanya, tapi ya gimana lagi, tapi sudah kelihatan ada efeknya lah. Anginnya sepertinya nggak terlalu cepat, walau sayangnya masih ada bocor-bocor juga. Kalau untuk merek, penulis lihat review M1, walau ada yang judul videonya itu apa, ini efek-efek negatif, efek buruknya, ini akibatnya gitu ya, seakan-akan negatif, tapi begitu dicek videonya ternyata reviewnya positif untuk merek M1. Kalau merek apa jenenge, Planet Ban, apa merek anu nih, cairan anti bocor Planet Ban apa, entahlah, itu kelemahannya nggak bisa anu ya, nggak bisa menambal sebaik M1. M1 sendiri dapat rekor muri, ya berarti bagus juga. Ya M1 itu kayaknya yang merek nomor 1 untuk cairan anti bocor. Penulis beli harganya 23.000 ya. Ya lumayan lah harga 23.000, karena ya termasuk murah lah dibanding merek-merek lain. Merek-merek lain juga sebenarnya nggak beda ya. Jadi ya top speednya sudah naik lagi. Jadi sebelumnya kecepatan motor penulis terbatas 105 itu karena ban. Setelah tekanan angin dibenahi, ternyata ya terbukti bisa naik top speednya lumayan, nambah 3, 105 jadi 108, nah, lumayan. Entah kalau merunduk gimana. Cuma sekarang jadi harus protes oli Meditran SSAE 50 nya ya, jadi agak kasar. Jadi sayangnya Meditran itu nggak sebagus meseran ya, entah mengapa, entah apa yang beda ya. Atau bisa jadi karena aditifnya terlalu banyak sehingga kemampuan olinya berkurang, ya nggak tahu lagi lah. Meditran S ini kayaknya kalau untuk kebut-kebutan kurang ya. Kalau untuk kalem-kalem mungkin cocoknya. Begitu juga soal ya kandungan aditifnya. Mungkin aditifnya ini lebih untuk mengurangi efek ekstrimnya biosolar barangkali ya. Tapi ya wes lah, kondisi kayak gini. Tapi ya mestinya olinya harusnya bisa lebih dari 500 km kalau untuk motor penulis, karena ya meseran SAE 40 aja bisa 600-an lah. Ya wis lah, itu aja. Campur-campur. Rekomendasi merek M1 enggak? Kayaknya iya, tapi kalau itu bannya sudah mulai kena banyak paku atau tipis atau
ya sudah setipis banyak penulis sehingga kena paku. Kecil-kecil pun banyak gitu ya. Kalau bannya masih baru tuh kayaknya nggak usah, toh nambahkannya juga nggak harus waktu masih baru. Penulis nambahkannya kan sesudah gitu ya. Terus ya penulis pakai trik juga, penulis culek-culek, penulis kasih kawat, uplak-uplak, tutup olinya, lubang pentilnya, lubang isi anginnya. Terus habis itu bagian luar itu penulis basahi sehingga sisa, atau penulis keringkan dulu sisa cairan anti bocornya di bagian luar tutup pentilnya. Jadi penulis minimalisasi adanya sisa-sisa cairan tutup pentil di dalam isi pentilnya. Terus penulis pompa full, terus paginya penulis pompa lagi dengan tujuan kalau ono sisa-sisa biar enggak biar enggak lengket gitu. Jadi enggak diisi angin tinggal gitu, enggak, tapi penulis pompa lagi, jogo-jogo ngisi anginnya, jaga-jaga cairan nanti bocornya membuntu tempat isi anginnya. Kalau dari baru saya emang mungkin kelihatannya lebih baik karena cairannya diisikan sebelum bannya dipres, diputer-puter gitu ya. Tapi waktu proses ngepresnya kan ya dimiringkan juga. Entah apakah itu sesuatu yang baik atau tidak. Kalau soal kestabilan, penulis sendiri nggak merasakan perbedaan ya soal kestabilan ini. Karena ya mungkin ban NMAX ini berat ya. Jadi karena berat nggak begitu kerosok. Dan motor penulis pun nggak senter, jadi nggak imbang. Kalau di player lokal saat standing itu geternya parah, bannya itu nggak senter jelas. Jadi ya wes lah, itu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.